Selamat pagi, kami dari kelompok 6 kelas A2 akan mempresentasikan materi lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu program perancangan ruang. Jadi saya sendiri dengan IKD Yakni Saputra dengan NIM 89. Ada teman saya Inyo Manggalang Kirana, NIM 84. Ikemang Wahyu Herlandia, NIM 86. Igede Yuda Mulyantika, NIM 87. Ikomang Gelda Manika Prezio dengan NIM 88 dan Imade Dedi Nanda Armawan dengan NIM 90. Jadi materi ini yaitu materi program perancangan ruang dibagi menjadi dua, yaitu penyusunan program ruang dan transformasi program ruang ke dalam skematik desain. Untuk penyusunan program ruang dibagi lagi menjadi 4, yaitu jenis dan kebutuhan ruang, hubungan ruang, besaran ruang, dan organisasi atau sirkulasi ruang. Jadi yang pertama ada jenis dan kebutuhan ruang. Jadi jenis dan kebutuhan ruang sebuah restoran ini kelompok kami membaginya menjadi 5 kelompok, yaitu ada kelompok ruang pengelola, pelayanan, penunjang, pengunjung, dan teknisi. Jadi untuk bagian kelompok ruang pengelola itu ada ruang pemimpin yaitu ruang manajer, ada bagian keuangan, ada personalia dan administrasi. Lalu untuk pelayanan ada di bagian lobi, ada di bagian ruang masak dan ruang makan. Sedangkan untuk pengunjung ada di ruang makan. Untuk ruang penunjangnya itu ada ruang security, toilet umum, tempat parkir, dan loker. Kemudian yang terakhir itu ada ruang teknisi, yaitu untuk maintenance. Jadi di sini untuk bagian A, kelompok kami sudah mengelompokkan kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku, sehingga pada materi selanjutnya kelompok kami bisa menentukan sub-sub ruang yang akan digunakan. Kemudian untuk hubungan ruang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hubungan ruang. Hubungan ruang, kebutuhan dan hubungan ruang ini secara makro dibagi menjadi dua, yaitu ruang asrama dan ruang komunal. Masing-masing ruang tersebut terdiri dari beberapa ruang sesuai fungsinya. Hubungan ruang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan ruang khusus, privat, dan hubungan ruang komunal, publik. Berdasarkan analisis di atas, ruang-ruang yang dibutuhkan dalam perancangan ini adalah manajer, ruang keuangan, ruang personalia dan HRD, lobi dan ruang makan, ruang masak, security dan toilet umum. Berdasarkan ini analisis hubungan antar ruangnya. Nomor 1, jenis ruang manajer bersebelahan dengan ruang keuangan. Ruang personalia HRD bersebelahan dengan lobi dan ruang makan. Berdekatan, salah. Ruang masak sedang, security jauh, toilet umum bersebelahan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada besaran ruang. Jadi besarnya ruang dan jumlah ruang dipengaruhi oleh kapasitas dalam ruang dan jumlah penggunaan dalam suatu ruangan. Penghitungan standar besaran ruang diperoleh dari standar penggunaan ruang untuk restoran sesuai dengan literatur yang telah digunakan, yaitu ada time saver standard, data arsitek jilid 2 dan juga data arsitek jilid 3. Jadi kelompok kami di sini sudah menggunakan literatur tersebut untuk menentukan besaran ruang, standar besaran ruang yang mungkin akan digunakan. Jadi untuk ruang manajer itu luas totalnya kira-kira 33 meter persegi, sampai dengan toilet umum dengan luasan standarnya itu 7,2 meter persegi. Jadi di sini kelompok kami sudah menganalisis juga dari 3 literatur tersebut.
sehingga didapatkan besaran ruang seperti pada tabel yang tertera pada layar. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan dan tanpa atau menggunakan mode transportasi. Dalam fungsi yang kompleks, sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu manusia, barang, dan kendaraan. Sirkulasi ruang dinyatakan dalam skema alur sirkulasi, seperti tertera pada gambar di samping. Next. Kemudian ada organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses, kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruangnya. Organisasi ruang disajikan dalam bentuk skema struktur organisasi ruang restoran seperti di bawah ini. Ada tempat dan keluar, di sampingnya ada parkir, pos security, ada ruang lobby, ruang masak, ruang makanan, ada toilet umum, personalia dan administrasi, loker, ruang pemimpinan, bagian keuangan, dan maintenance. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya ada materi skematik desain. Jadi berdasarkan materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya, kelompok kami mendapatkan desain sebuah restoran seperti pada gambar yang terpampang di layar. Jadi skematik desain itu terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat oleh arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Dan pada tahap ini, arsitek akan menyusun pola dan gubahan bentuk serta memperkirakan luas lantai, memberikan informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital. Bisa diperhatikan di sini kelompok kami telah membuat skematik desain dari sebuah fungsi bangunan. Sebuah restoran, jadi di sini ada dapur, kasir, ruang HRD, ruang keuangan, ruang manajer, ruang makan, parkir, teras, dan pos jaga, seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Dan untuk detail masing-masing ruangnya bisa dilihat pada layar. Jadi ini bagian kiri merupakan dapur dengan luasan kira-kira sekitar 30-40 mungkin ya, 40 meter persegi. Dan untuk ruang manajer luasannya sekitar 36 meter persegi dengan ada toilet umum, tempat kerja, tempat tamu, dan juga tempat untuk beristirahat. Kemudian di sini ada ruang makan, dan di bagian atas dengan 3 kursi ini adalah kasirnya ya, yang ini. Jadi yang ini untuk dikhususkan untuk ruang tempat makan, meja-meja makan keluarga. Lalu yang ini untuk mungkin ada yang ingin nongkrong gitu, bisa di sini. Dan ini bagian teras juga kelompok kami menempatkan meja-meja makan bagi yang ingin makan di luar. Selanjutnya untuk di bagian kiri itu ruang HRD dan di bagian kanan itu ruang bagian keuangan. Jadi kurang lebih sama. Karena untuk dari sub ruang tersebut juga hampir sama untuk ruang HRD dan ruang bagian keuangan. Dan di sini untuk bagian atas yang ini ada toilet prianya dan di bawahnya untuk kamar mandi wanita. Dan bagian depan dari toilet ini terdapat beberapa wastafel untuk pengunjung mencuci tangan sebelum makan. Sekian presentasi yang kelompok kami bisa sampaikan. Mungkin ada kekurangan materi atau salah-salah kata dari kelompok kami. Kami mohon maaf.
Saya tutup dengan selamat pagi.